belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ahmad, Hadir. hadir. Sakit Bu. Sakit atau hadir? Sakit. Aji, Hadir. Angelika, Anissa, Asyam, Aurelia, hadir. Siapa lagi? Kalista, Kalista, Selina, Diego, Hadir. Edo, Fatina, hadir. Ines, Hadafa, Keisha, hadir Bu. Laura, Muhammad Deru, Berli, hadir Bu. Mira Nursaya, Muhammad Gita, Muhammad Dafa, Mutiara, Nabila, Naufal, Ibu. Anita, Raditya, Raditya Desianta, Rafif, Hadir Bu. Rega, Hadir Bu. Renita, hadir Bu. Safa, Sultan, Hadir Bu. Syakira, hadir Bu. Yolanda, hadir Bu. Zakia Putri, Muhammad Fairuz, Rifana, hadir Bu. Jadi di kelas ini hadir semua ya. Kita masuk ke materi hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya kita belajar ini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ada apa? Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan cara hidup bakteri. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian itu diharapkan bisa menjelaskan cara reproduksi bakteri. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi peranan bakteri yang
naik P. Oke, kalau graf positif apa contohnya? Apa tadi contohnya? Iya, laktobas. Kalau di graf negatif apa? Naik P. Oke. Nah, kemudian ada cara hidup bakteri. Nah, pada umumnya bakteri akan hidup pada lingkungan yang cenderung basah dan lembab. Nah, dia bisa hidup pada suhu sekitar berapa? 25 sampai 37 derajat
yang pertama ada bakteri aerob. Artinya dia membutuhkan oksigen untuk sama seperti manusia kan. Kalau ada oksigen dia akan, jadi kalau tidak ada oksigen dia akan mati. Kemudian yang kedua ada bakteri anaerob fakultatif. Artinya dia dapat hidup dengan baik jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Kemudian yang ketiga ada bakteri anaerob obligat. Artinya dia adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Oke, yang selanjutnya itu ada reproduksi bakteri. Jadi reproduksi bakteri ini dapat dibedakan atau dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bakteri yang bereproduksi secara aseksual dan secara seksual. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah reproduksi bakteri secara aseksual. Nah, jadi bakteri ini dapat bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Maksudnya bagaimana? Jadi dia akan bereproduksi secara langsung atau spontan. Jadi dari satu sel bakteri ini dia akan membelah secara spontan menjadi dua. Kemudian dua tadi akan membelah lagi menjadi 4. Kemudian 4 akan membelah lagi menjadi 8 dan seterusnya. Nah, pada umumnya bakteri itu mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Tetapi sebagai contohnya itu ada bakteri Escherichia coli, dia membelah setiap 20 menit sekali. Nah, kemudian yang kedua ada reproduksi bakteri secara seksual. Nah, kalau yang reproduksi bakteri secara aseksual dia dengan cara apa tadi? Pembelahan biner. Kalau dia reproduksi bakteri secara seksual dia melakukannya dengan cara rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini adalah peristiwa bercampurnya sebagian materi gen atau DNA atau sering kita sebut dengan materi genetik dari dua sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Nah, reproduksi bakteri secara seksual ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konjugasi, kemudian ini ada transduksi, dan yang ketiga ada transformasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah konjugasi. Ini untuk konjugasi ini adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi ini. Jadi dia ada dua bakteri. Yang pertama itu ada bakteri donor atau bakteri pemberi. Kemudian akan diterima oleh si bakteri resipien. Jadi dia ada dua, ada bakteri donor dan resipien. Kalau donor berarti dia bakteri pemberi. Kalau resipien adalah bakteri penerima. Nah, jadi dari dua bakteri ini tadi dia akan melakukan reproduksinya secara langsung melalui jembatan konjugasi. Nah, maka dari proses ini tadi akan dihasilkan new donor atau dia akan menghasilkan bakteri baru dari si pendonor lama. Kemudian ada contoh bakteri yang mampu berkonjugasi adalah Salmonella typhi dan Pseudomonas sp atau spesies. Jadi dia ada dua, Salmonella typhi dan spesies dari bakteri Pseudomonas.
kedua ada transduksi. Apa itu transduksi? Nah, ya. Jadi kalau transduksi dia membutuhkan bakteriofag untuk proses reproduksinya atau memperbanyak diri. Kemarin apa itu? Bakteriofag itu apa? Virus. Bakteriofag ya adalah virus yang menginfeksi bakteri. Nah, jadi dia membutuhkan peranan dari bakteriofag untuk proses reproduksinya atau sebagai perantara untuk rekombinasi gennya. Kemudian yang ketiga ada transformasi. Apa itu transformasi? Ya, jadi proses transformasi adalah proses rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain. Nah, jadi dia bisa mengambil secara langsung materi genetik bakteri lain itu ke dalam selnya. Jadi dia bisa memasukkan sel atau materi genetiknya ke dalam tubuh si bakteri. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi bakteri. Nah, secara garis besar bakteri itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Kemarin kan sudah ibu bahas di pertemuan pertama itu mengenai Archaebacteria. Nah, dia itu adalah bakteri yang hidup di mana? Dia hidup di tempat yang ekstrim. Nah, jadi kalau Archaebacteria dia adalah bakteri yang isi selnya tidak mengandung peptidogligand. Kalau Eubacteria sebaliknya, berarti dia mengandung peptidogligand. Nah, untuk Archaebacteria ini sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada bakteri metanogen. Artinya dia bakteri yang menghasilkan gas metana dengan cara mereduksi karbon dioksida dengan hidrogen. Kemudian yang kedua ini ada bakteri halofil. Nah, jadi bakteri halofil adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang kadar garamnya tinggi atau salinitasnya tinggi. Salinitas adalah kandungan garam. Ingat ya, salinitas itu adalah kandungan garam yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada bakteri termofil atau termoacidofil. Nah, bakteri termofil ini adalah bakteri yang hidup pada lingkungan bersuhu panas. Ada yang bisa menyebutkan contohnya dia hidup di mana? Yang bersuhu panas. Yang mana? Yang dekat dengan aliran. Iya, mata air panas. Kemudian di gunung berapi. Oke, paham mengenai Archaebacteria? Jadi Archaebacteria ini dibagi menjadi tiga. Oke, kita lanjut ke Eubacteria. Tadi kan udah ibu jelaskan di awal bahwasannya kalau Eubacteria dia bakteri yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidogligand. Nah, jadi Eubacteria ini juga diklasifikasikan lagi atau dibedakan lagi berdasarkan tingkatannya. Nah, untuk klasifikasi Eubacteria ini bisa dibagi atau diklasifikasikan berdasarkan perbandingan signature sequence atau urutan bahasa khasnya pada RNA ribosom atau pada materi genetiknya. Nah, berdasarkan perbedaan urutan bahasa tadi, Eubacteria ini dibagi menjadi
Klamidia. Di sini ada peranan bakteri. Jadi ibu ingin bertanya, apakah bakteri itu selalu merugikan? Tidak. Jadi bakteri itu tidak selalu merugikan. Di sisi lain, bakteri itu ada yang menguntungkan untuk kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada bakteri yang menguntungkan. Di buku kalian ada, coba buka. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar kan? Di sini yang pertama ada apa? Ini ada yogurt. Kemudian ini ada nata koko. Kemudian ini ada keju. Nah, jadi produk-produk yang kita makan sehari-hari itu dihasilkan dari bakteri. Sudah ketemu? Di 152 itu ada sudah ketemu? Sudah semuanya sudah ketemu? Nah, jadi di situ ada yang pertama itu ada tabel mengenai bakteri yang menguntungkan. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Yang bakteri yang menguntungkan. Salah satunya itu Saya, Bu. ya nopal, di halaman 152 itu yang menguntungkan. Silakan nopal. Produk makanan: keju mozzarella, Streptococcus thermophilus, susu sapi atau kerbau Italia. 2. Keju lunak dan tengah lunak, keju biru. Bahan baku susu, keras, bahan baku susu juga. Amerika dan Eropa, seluruh dunia. 4. Yogurt,
bahan baku susu yang ada di seluruh dunia. 5. HET, bahan baku juga susu berasal dari negara Skandinavia. Nah, jadi di buku kalian itu ada banyak kan bakteri-bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan kita untuk membuat produk atau olahan makanan. Kemudian yang merugikan. Kemudian yang merugikan itu salah satunya adalah yang kita bahas tadi, ada Salmonella typhi. Itu yang sering kita bahas. Kalau yogurt tadi apa bakterinya? Nama bakterinya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi ada 2 bakteri di dalamnya. Kemudian kalau Natadecoccus apa nama bakterinya? Iya, ada apa? Apa? Ya. Kemudian kalau di keju, apa nama bakterinya di keju? Nah, jadi ini ada bakteri yang merugikan. Dia bisa hidup pada manusia, kemudian dia bisa hidup juga pada tanah. Kemudian dia bisa juga menjangkit hewan ternak dan tumbuhan. Jadi tidak semua bakteri itu hidup atau menjangkit manusia. Jadi materi kita hari ini udah selesai. Jadi sebelum kalian kuis, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari tadi. Dari pertama tadi kita belajar tentang apa? Bakteri apa? Ya, bakteri gram positif dan negatif. Kalau bakteri gram positif yang menguntungkan apa? Apa tadi? Bakterinya, nama bakterinya. Lactobacillus. Kalau di gram negatif tadi ada apa nama bakterinya? Ya, Salmonella typhi. Kemudian sesudah bakteri gram positif dan negatif tadi kita bahas apa lagi? Bakteri yang menguntungkan. Apa tadi?
Bakteri. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanannya tadi, dia dibagi menjadi dua. Ada? Belum ke situ. Autotrof dan heterotrof. Kalau dia autotrof itu artinya apa tadi? Iya, dia bisa menghasilkan makanannya secara sendiri. Kalau dia heterotrof, ya dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri sehingga dia membutuhkan ya
Soal nomor 3. Yang benar hanya 12. Next, Fatina masih di posisi nomor 1. Soal nomor 4. Lasteri yang mendapatkan Yes! Wah, keren! Saproba. Yes, kami bentar lagi ya. Ya, oke. Boleh, boleh. Soal nomor 5. Dia bisa hidup tanpa oksigen. Yes! Oke, next. Soal nomor 6. Nah, ini pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar atau salah. Yang salah 2. Apa itu? Soal nomor 7. Dia membutuhkan perantara virus lain disebut Konjugasi. Yes, kami. soal nomor 8. Dia hidup di tempat ekstrim. Dia hidup di tempat ekstrim. Yang sering kita bahas dari teman-teman kita bahas. Jamunya masuk podium nih, Bu. Jam, main jam. Main 3 jam. Soal nomor 9. Soal terakhir.
atau salah? Eh. Oke, jangan lupa di video dan audio. Sabar, sabar. Ayo, Bu. Sekali lagi boleh. Kemarin pas ada tes virus.